Haleluya, shalom, 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 kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebentar sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur rencanamu selalu indah buat kami. Dan berfirman buat kami ya Tuhan, biar firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, mengarahkan kami, memimpin kami dalam nama Yesus. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang pentingnya kesetiaan. Tentu kita bertanya-tanya mengapa kesetiaan itu penting. Saya percaya kesetiaan itu penting dan sangat penting. Mari kita baca dari Mazmur 33 ayat 4 dan 5. Mazmur 33 ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kemudian ayat yang kelima, ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri memberikan contoh bahwa dia setia. Dan kesetiaan Tuhan sungguh tiada taranya. Mari kita belajar tentang kesetiaan. Saudara, apa arti kesetiaan bagi Anda? Mungkin bagi sebagian orang kesetiaan sudah nggak relevan di masa kini. Yang paling penting adalah prestasi. Yang paling penting adalah pencapaian. Saudara, kesetiaan, dedikasi itu sangat penting. Bahkan mungkin banyak ditinggal orang. Karena orang ingin berprestasi, mengejar prestasi, mengejar popularitas, sehingga dia tidak setia. Saya banyak mendapati orang-orang yang mengejar prestasi. Memang mereka melesat dengan cepat, tetapi pada akhirnya orang yang setia yang bertahan. Kekasih Tuhan, apakah Anda sudah mengenal kesetiaan Tuhan? Ini yang mau kita pelajari, dan Tuhan memberikan contoh kepada kita. Kemudian mari kita juga belajar bahwa bagaimana kita mau berlaku setia. Kesetiaan Tuhan itu tidak terbantahkan. Dalam Mazmur 33 ayat 4 dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Saudara, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesetiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keteguhan hati. Di saat orang berpaling, di saat orang mendua hati, di saat orang memikirkan hal-hal yang lain, orang yang setia, lurus, melakukan apa yang harus dia lakukan, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Dan kesetiaan juga berbicara mengenai ketaatan, dari persahabatan, perhambaan, dan Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa ia setia sampai mati. Bahkan di tengah-tengah pergumulannya di Taman Getsemani, dia memberi keputusan, mengambil keputusan. Dia mau setia dan taat kepada Bapa, kepada rencana Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sungguh tidak terbantahkan. Oleh sebab itu, mari kita betul-betul berpegang kepada firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sendiri sudah memberikan contoh. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan kasih dan kesetiaan. Oleh sebab itu, mari kita belajar penuh dengan kasih, penuh dengan kesetiaan di dalam mengerjakan tugas pekerjaan, panggilan, pelayanan kita. Berikan yang terbaik, berikan yang maksimal. Saya percaya orang yang memberi yang terbaik akan menikmati kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk tetap setia. Dan yang kedua, hiduplah setia. Dalam Matius 25 ayat yang ke-21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepada dia, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kebahagiaan kita bukan karena kita melakukan hal-hal yang besar, melakukan hal-hal yang luar biasa,
melakukan hal-hal yang spektakuler, tetapi dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari hal-hal yang dianggap remeh. Saudara, mari kita belajar dari Tuhan, bahwa Tuhan itu setia dan adil. Kesetiaan kepada Tuhan pun dimulai dari hal-hal yang kecil. Saya percaya orang yang setia kepada hal-hal yang kecil akan diberi kepercayaan kepada hal-hal yang lebih besar. Dan ukuran besar dan kecil itu relatif. Sebab Tuhan tidak berkata tentang besar dan kecilnya, tetapi berbicara tentang tanggung jawab. Saudara, kesetiaan itu memiliki arti tidak mendua hati. Mari kita belajar untuk memiliki ketetapan hati, keteguhan hati. Ketika kita punya panggilan, kita punya pekerjaan, kita fokus kepada hal-hal tersebut, kepada tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita. Dan kesetiaan itu tidak bercabang, hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kita nggak kepo dengan urusannya orang lain. Kita tidak perlu cari gosip-gosip tentang orang lain, mencari kelemahan, kekurangan, kesalahan orang lain. Saudara akan rugi dengan waktu saudara. Saudara akan menghabiskan waktu saudara. Tetapi bagaimana mulai melakukan hal-hal yang kecil, setia dari hal-hal yang kecil, bermula start dari kekuatan saudara, kelebihan saudara, kepercayaan yang sudah Tuhan berikan buat saudara. Jadi jangan melihat kelemahan, kekurangan, kesalahan saudara. Itu membuat saudara bisa down. Tetapi mulai lihat apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada saudara. Pertahankan itu, maksimalkan itu, dan kembangkan itu terus. Saudara, kesetiaan itu dilakukan dengan dasar kasih dan komitmen. Kalau saudara penuh kasih kepada keluarga saudara, maka saudara akan betul-betul bekerja demi keluarga, penuh komitmen untuk menafkahi keluarga, dan itu dimulai dari rasa respect kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar fokus, kita belajar penuh kasih, kita belajar penuh komitmen di dalam melakukan pekerjaan demi pekerjaan kita. Tetaplah setia di dalam Tuhan, dan mari jangan pernah meremehkan kesetiaan. Kesetiaan banyak diremehkan oleh orang lain, tetapi belajarlah setia. Sekalipun tidak ada orang melihat kita. Sebab saat kita tidak terlihat oleh siapapun, sebetulnya itu ujian terbesar dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap sungguh-sungguh walaupun tidak ada yang melihat? Only God knows. Hanya Tuhan yang tahu hati saudara. Dan saudara sendiri yang tahu. Ketika saudara di hadapan orang, mungkin saudara bisa bersandiwara, tetapi di depan Tuhan, saudara tidak bisa bersandiwara. Akhir kata, kesetiaan itu adalah tindakan kecil yang berdampak luar biasa. Mari kita berdoa. Biarlah kekuatan dari Tuhan, keteguhan hati dari Tuhan, memampukan kami untuk melihat rencana-rencana Tuhan, dan menolong kami untuk tetap setia. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya kepada kami satu demi satu. Ajar kami ya Tuhan untuk membalas kasih-Mu dengan berlaku setia, berlaku adil, penuh dengan kasih, penuh dengan komitmen, dan sungguh-sungguh melakukan dari hal yang kecil dengan kesetiaan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Malam ini juga kami berdoa buat para kekasih Tuhan, Bu Menok, Bu Igut, kemudian Bu Roslinda. Sebagai para oma, mereka membutuhkan kekuatan hikmat dari Tuhan untuk menjadi saluran berkat, menjadi pengayom buat keluarga mereka. Tuhan tolong, Tuhan bimbing mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Pak Ismu, Tuhan memberikan kesembuhan, dan kami juga berdoa buat Pak Selamat, Tuhan memberikan pemulihan buat kesehatannya. Untuk Pak Roni, penglihatannya, Tuhan jamah buat Yofi makin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dan kami percaya keluarganya pun
makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat, pertolongan, pemulihan. Malam ini kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang setiap hari bekerja, mengumpulkan berkat dengan penuh syukur di dalam protokol kesehatan. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang tolong setiap kami untuk tetap setia dengan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah kehidupan kami berdampak, menggarami, menerangi orang-orang di sekitar kami. Malam ini juga kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang ada di Roh Jajak, keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya, satu demi satu dijamah dilawat oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Johan yang ada di Tangerang. Kami berdoa biarlah keluarga ini tetap sehati, tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Daniel yang ada di Sentani. Biarlah pekerjaan mereka, pelayanan mereka berkembang. Biarlah mereka menikmati rencana-rencana Tuhan yang lebih indah daripada apa yang mereka pikirkan dan doakan setiap hari. Kami juga berdoa untuk keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Pekerjaan rumah tangga dan kegiatan-kegiatan mereka Tuhan berkati dan lindungi. Kami berdoa buat keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta maupun di Manado, bahkan di beberapa negara. Kami berdoa biarlah mereka memiliki keluarga yang rukun, saling mengasihi satu dan yang lain. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Siana, baik yang ada di Tangerang maupun yang ada di NTT. Kami berdoa pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Hikmat Tuhan ada pada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga yang ada di Solo, keluarga Haris, Intan, Chris, Okta, dan para orang tua. Kami berdoa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa buat mereka. Tak lupa kami berdoa buat mertua dari Saudara Chandra yang ada di Semarang yang sedang terbaring sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan biarlah keluarga besarnya makin percaya ada mujizat di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali, keluarga besarnya semuanya takut, hormat, gentar kepada Tuhan. Kami menyerahkan Aisinta yang ada di Surabaya bersama keluarga besarnya di berbagai kota. Biarlah satu demi satu yang belum mengenal Tuhan mulai mengenal Tuhan. Kami serahkan keluarga dari Mbak Dwi yang ada di Solo. Tuhan, biarlah pekerjaannya, bahkan apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para kasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang hari ini mengalami pergumulan. Tuhan yang menguatkan, menolong mereka. Berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia, dan biarlah Indonesia makin hari makin kuat. Tuhan memberkati finansial di negeri Indonesia ini. Dan biarlah proses vaksinasi dari kota demi kota, desa demi desa dapat berlangsung dengan lancar. Kami percaya negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera, rukun senantiasa. Kami juga minta berkat-Mu ya Tuhan buat kami semua. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik